Halo semuanya, ketemu lagi di seri Matematika 2C. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan melihat permasalahan tentang bentuk tak tentu. Nah, di sini kita punya permasalahan sebagai berikut. Jadi kita ingin menunjukkan bahwa terdapat nilai A sedemikian sehingga limit yang diberikan ini sama dengan 0. Nah, pertama-tama kita bisa melihat jika kita substitusikan dalam tanda petik ya ini, untuk X yang menuju tahingga, kita akan punya ln X juga akan menuju tahingga. Dan di sini di bagian suku pertama, si pangkatnya ini akan menuju 0. Namun di bagian bawahnya, ini akan menuju tahingga. Jadi ini di suku pertama ini adalah bentuk tak tentu tahingga pangkat 0. Sedangkan di yang suku kedua, kita punya ini bentuk tak tentu 1 pangkat tahingga. Nah, namun ini selisih dari dua buah bentuk tak tentu. Jadi kita tidak bisa menerapkan teorema dasar limit secara langsung. Kita harus mengecek apakah limit di masing-masing sukunya ini ada atau tidak. Nah, kita mulai dari suku yang paling kiri. Jadi kita akan menghitung limit X menuju tahingga dari X pangkat ln A dibagi 1 plus ln X. Pertama-tama kita akan lakukan pemisalan. Jadi kita misalkan Y-nya adalah X pangkat ln A dibagi 1 plus ln X. Lalu kita akan pandang logaritma naturalnya agar kita bisa menurunkan bagian pangkatnya menjadi perkalian gitu ya. Jadi ln A dibagi 1 plus ln X dikalikan dengan ln X. Nah, sekarang kita ingin melihat limit dari ln Y untuk X menuju tahingga. Di sini kita tahu bahwa X-nya yang menuju tahingga. Jadi di sini A bertindak sebagai konstanta, sehingga ln A-nya boleh kita keluarkan dari limit. Jadi kita punya ln A dikali limit X menuju tahingga dari ln X dibagi 1 plus ln X. Dan di sini kita akan peroleh bentuk tak tentu tipe tahingga per tahingga, sehingga kita bisa melakukan aturan L'Hopital di sini. Sehingga kita punya ln A dikali limit X menuju tahingga dari 1 per X dibagi turunan 1 itu jadi 0, dan turunan ln X juga 1 per X ya. Jadi ini adalah limit X menuju tahingga dari 1, yaitu 1. Jadi hasilnya adalah ln A. Namun kita ingin menentukan limit X menuju tahingga dari Y. Namun kita ingat juga bahwa Y itu tidak lain merupakan E pangkat ln Y. Nah, di sini kita ambil limit X menuju tahingga di kedua ruas. Dan kita ingat bahwa fungsi eksponen adalah fungsi yang kontinu. Artinya urutan antara limit dan perhitungan fungsinya bisa kita tukar. Sehingga ini akan sama saja dengan E pangkat limit X menuju tahingga dari ln Y. Yang tidak lain adalah E pangkat ln A, yaitu adalah A. Nah, selanjutnya kita akan melihat limit pada suku kedua. Kita akan melakukan dengan cara yang serupa. Jadi kita misalkan Y-nya adalah 1 dikurangi A per X pangkat X. Maka kita akan punya ln-nya, logaritma naturalnya, ini akan sama dengan X dikali ln 1 min A per X. Nah, di sini jika kita ambil limitnya, X menuju tahingga dari ln Y, atau ini X dikali ln 1 min A per X, kita akan peroleh bentuk tak tentu tipe tahingga kali 0 atau 0 kali tahingga. Maka dari itu kita perlu turunkan salah satu suku di bagian penyebut agar kita peroleh bentuk 0 per 0 atau bentuk tahingga per tahingga, agar bisa kita terapkan aturan L'Hopital. Nah, di sini saya akan turunkan suku ke X-nya, yang X ini, yang bagian depan, kita akan punya ln dari 1 min A per X dibagi 1 per X. Maka dari itu kita akan punya ini bentuk tak tentu tipe 0 per 0. Sehingga kita bisa terapkan aturan L'Hopital. Jadi turunan di bagian pembilang kita bisa gunakan aturan rantai 1 per 1 min A per X dikali turunan dari 1 min A per X. Yaitu adalah min. Jadi plus ya, A per X kuadrat.
dibagi turunan 1 per X adalah min 1 per X kuadrat. Jadi X 1 per X kuadratnya bisa kita coret, menyisakan limit X menuju ta hingga dari minus A dibagi 1 min A per X. Kita akan peroleh hasilnya adalah minus A. Dengan argumen yang serupa, kita bisa peroleh limit X menuju ta hingga dari Y-nya, ini tidak lain merupakan E pangkat limit X menuju ta hingga dari ln Y. Sehingga kita punya hasil limitnya adalah E pangkat min A. Nah, sekarang kita akan lihat limit secara keseluruhannya. Oke, jadi kita lihat kembali apa yang sudah kita peroleh ya. Pertama-tama kita punya limit X menuju ta hingga dari X pangkat ln A dibagi 1 plus ln X, itu adalah A. Lalu limit X menuju ta hingga dari 1 min A per X pangkat X, itu adalah E pangkat min A. Maka dari itu, karena kedua limitnya ini di kedua sukunya ada, sehingga kita bisa boleh terapkan aturan dasar limit. Sehingga ini kita bisa punya ruas kiri, atau saya beri nama LHS gitu ya. LHS-nya ini akan sama dengan A dikurangi E pangkat min A. Dan ini harus sama dengan 0. Kita ingin menentukan apakah ada nilai A-nya atau tidak. Nah, di sini kita bisa memandang fungsi FA gitu. Saya definisikan fungsi FA itu A dikurangi E pangkat min A. Nah, kita tahu bahwa F ini kontinu. Fungsi yang kontinu ya, karena ini selisih dari dua buah fungsi yang kontinu ya. Ini fungsi linier, ini fungsi identitas, dan ini fungsi eksponen yang selalu kontinu di R. Jadi ini selalu kontinu di R. Dan kita bisa memandang bahwa F0 ini adalah 0 dikurangi E pangkat min 0, yaitu 0 dikurangi 1, min 1, dan ini negatif. Dan kita bisa peroleh F1, ini adalah 1 dikurang E pangkat min 1. E pangkat min 1 adalah 1 per E, karena E itu sekitar 2,7, maka 1 per E pasti lebih kecil dari 1. Sehingga kita punya F1 ini positif. Nah, berdasarkan teorema nilai antara, saya singkat TNA, kita bisa peroleh bahwa terdapat nilai A yang berada di antara selang buka 01, sehingga kita punya A dikurangi E pangkat min A itu adalah 0. Jadi kita telah membuktikan bahwa ada A-nya, yaitu ada pada selang 0 sampai 1. Oke, sekian untuk permasalahan kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.